Saya, Nindya Fahmi Khairunisa, akan memandu materi tentang optimalisasi penggunaan aplikasi Siswa Skeudes. Indonesia menjadi negara terluas daratannya ke-6 di benua Asia menurut PBB. Hal ini dibuktikan pada tahun 2022 tercatat 83.794 desa yang perlu dilakukan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah. Sedangkan jumlah APIP se-Indonesia hanya 668. Pada Provinsi Papua dan 3 provinsi baru tercatat ada 5.414 desa di tahun 2022, sedangkan hanya 30 inspektorat daerah. Menurut data monitoring implementasi penggunaan aplikasi Siswa Skeudes pada tahun 2022 dan 2023, di setiap tahunnya masih satu kabupaten saja yang mampu melakukan sosialisasi. Dengan demikian, dibutuhkan tools untuk mempermudah pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, yaitu melalui aplikasi Siswa Skeudes. Sudahkah Anda tahu apa itu Siswa Skeudes? Siswa Skeudes atau Sistem Pengawasan Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan atas kerjasama oleh BPKP dan Kemendagri dalam membantu APIP kabupaten atau kota dalam melakukan audit berbasis risiko pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, sampling, pelaksanaan uji substantif, sampai dengan pelaporan hasil pengawasan. Siswa Skeudes diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2020 mengacu pada Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Mengapa Siswa Skeudes diperlukan? Karena mandat regulasi pemerintah daerah untuk mengawasi keuangan desa, kondisi desa yang sangat beragam, keterbatasan APIP daerah baik kuantitas maupun kualitas, anggaran desa yang semakin besar, konsep manajemen risiko dan continuous audit dan continuous monitoring, modul yang belum tersedia untuk APIP mengawasi keuangan desa, dan penerapan teknik audit berbantuan komputer. Apa manfaat aplikasi Siswa Skeudes? Yang pertama, menentukan desa prioritas. Yang kedua, merumuskan peta permasalahan. Yang ketiga, menghemat sumber daya. Yang keempat, Siswa Skeudes menghasilkan KKA, LHP otomatis dan terstandar. Yang kelima, pendokumentasian proses lebih tertib dan rapi. Yang keenam, dashboard informasi pengawasan. Konsep dalam aplikasi Siswa Skeudes. Yang pertama, konsep pemeriksaan kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis risiko. Yang kedua, konsep teknik audit berbantuan komputer. Perencanaan. Prosesnya, koneksi database yang tersedia pada menu utama parameter, pengisian faktor risiko untuk menentukan desa prioritas pada menu integrated review. Pelaksanaan. Audit rinci terdiri dari survei pendahuluan, uji SPI, dan uji substantif dilakukan pada menu utama audit rinci. Pelaporan. Hasil pemeriksaan dapat dilaporkan pada menu utama pelaporan. Sebelum menginstal aplikasi Siswa Skeudes, dianjurkan untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi SQL Server 2008 pada link yang telah tersedia. Diikuti dengan langkah penginstalan pada PDF dalam link tersebut. Download semua folder yang ada di dalamnya. Untuk membuka aplikasi Siswa Skeudes yang terletak pada folder Siswas 20210422, klik pada siswaskeudes.exe, kemudian input server name sesuai dengan SQL, begitu juga dengan ID dan password. Lalu tes koneksi dengan sebelumnya memilih database Skeudes_simulasi dan Siswaskeudes_simulasi. Lalu klik simpan. Kemudian muncul aplikasi Siswa Skeudes, masukkan ID dan password admin, dan tahunnya diganti dengan tahun 2020 karena database yang tersedia adalah tahun 2020. Menu yang tersedia yaitu File, Parameter, Integrated Reviews, Audit Rinci, Pelaporan, Tools, dan Help.
Pada menu parameter, pada referensi kecamatan dan desa, kita lakukan load. Kemudian pada data daftar nama pegawai, kita bisa lakukan penambahan secara manual atau mengimpor file Excel pada folder impor aspek non-keuangan di file data_apip. Open, lalu impor. Maka secara otomatis data akan muncul. Kemudian tutup. Pada menu RKP Desa juga demikian, lakukan impor file Excel RKP Des pada folder impor aspek non-keuangan. Kemudian pada menu kriteria aspek non-keuangan terdapat 5 aspek, yaitu SDM, geografis, pembinaan, pengawasan, dan lainnya. Dengan rentang 1 hingga 5. Jadi, scoring tergantung pada kondisi setempat. Semakin tinggi nilai skor menunjukkan bahwa tingkat risiko juga akan semakin tinggi. Pada menu Integrated Reviews dan pilih submenu proporsi belanja, kita melakukan penginputan otomatis dengan klik tombol load. Pada submenu Silpa akhir tahun, Silpa 0, skor tinggi menunjukkan adanya risiko. Kemudian pada submenu pencairan dana dari RKD, bergantung pada dana transfer dari pusat dan kabupaten. Untuk mekanisme panjar, pengeluaran belanja kegiatan yang harus segera dipertanggungjawabkan. Perhatikan desa yang tidak mengimplementasikan mekanisme panjar. Kalau tidak menggunakan panjar sama sekali atau tidak diinput di Siskaudes dianggap berisiko. Untuk pemotongan pajak, kwitansi di atas 2 juta dipotong pajak atau tidak. Jika tidak dipotong pajak dianggap berisiko. Untuk penyetoran pajak, seluruh jenis pajak yang telah dipotong, berapa yang disetorkan, semakin kecil persentase maka akan semakin berisiko. Pada submenu aspek non-keuangan, kita klik penetapan APBDes. Secara otomatis input data dilakukan dari database Siskaudes dengan klik load. Waktu penetapan RKP Desa, kita lakukan penginputan otomatis dengan klik load. Untuk SDM perangkat desa, kita klik load, kemudian import data Excel judul SDM dari folder aspek non-keuangan. Geografis desa, kita import Excel dengan judul Geo. Pembinaan kepada desa, kita impor file Excel bina dari folder aspek non-keuangan. Pada pengawasan di desa, kita impor Excel awas dari folder aspek non-keuangan. Pada aspek non-keuangan lainnya, kita impor Excel file lain pada folder aspek non-keuangan. Selanjutnya pada submenu rekapitulasi skor risiko, kita cek terlebih dahulu apakah
Masih terdapat data yang angkanya 0. Jika masih terdapat data yang 0, berarti data tersebut belum terimpor. Semakin tinggi angka, maka semakin tinggi pula resikonya. Dengan demikian, peringkat tertinggi dari data tersebut merupakan desa yang paling berisiko. Dalam perhitungan penentuan peringkat desa yang paling berisiko tersebut secara otomatis telah terhitung melalui aplikasi. Cara memilih desa yang akan diuji petik akan diserahkan kepada APIP atau user. Aplikasi ini hanya menyajikan data atau informasi. Cara memilihnya dengan dicentang, misal terdapat data yang sebelumnya tidak masuk 5 peringkat, tapi direkomendasikan untuk diuji petik, maka desa tersebut dikategorikan sebagai desa yang akan diuji petik. Kemudian, klik proses. Menu desa sampel untuk mengetahui desa yang telah terpilih. Masing-masing bisa diberi keterangan mengapa dilakukan uji petik. Pada submenu surat tugas, untuk memudahkan dalam penyusunan surat tugas, dalam aplikasi ini hanya alur saja, bukan sistem administrasi persuratan seperti halnya pada instansi terkait. Kemudian, menginput data penugasan sebagai berikut. Yang pertama nomor, kemudian tanggal, yaitu 1 Februari 2021. Karena data simulasi tahun 2020, maka kita mencatat tanggalnya di tahun 2021. Jumlah hari penugasan, yaitu hari kerja, 15 hari. Dengan uraian pemeriksaan kinerja keuangan dan aset desa. Dalam surat tugas ini bisa untuk satu desa saja atau untuk beberapa desa. Untuk mengisi tim penugasan, klik 2 kali di nomor surat tugas. Kemudian menginput secara manual pegawai atau secara otomatis dari parameter. Apabila dalam surat tugas tersebut terdapat nama di luar daftar pegawai inspektorat atau tidak ada daftarnya pada parameter, maka diinput secara manual seperti berikut. Selanjutnya, menentukan desa mana yang dimasukkan dalam surat tugas tersebut. Desa mana yang akan diuji petik. Klik tambah, muncul desa sampling yang akan diuji petik, kemudian centang salah satu. Langkah selanjutnya, aplikasi dan database diserahkan kepada tim. Pada pilihan audit rinci, pilih desa, maka secara otomatis muncul ST. Saat kita klik ST 2 kali, maka memilih salah satu desa, akan secara otomatis berubah jadi pemerintah desa Cijulang.